Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pembahasan TO literasi bahasa Inggris di TO 5 ya. Nah, sekarang langsung kita mulai aja ya. Seperti biasa kita langsung scroll menuju soalnya terlebih dahulu. Untuk nomor 1. According to text 1, what makes moringa bark and dregs not allowed to be consumed by pregnant women? Nah, jawaban nomor 1 ini adalah yang C ya. Kenapa bisa yang C? Nah, sekarang kata kunci dari soal nomor 1 ini adalah pregnant woman ya. Nah, coba kita lihat di teks satunya. Kita cari kata pregnant woman. Nah, kata pregnant woman ada di sini ya. Dikatakan, but it can be dangerous to eat bark or pulp, especially for pregnant women. Nah, dilanjutkan, chemicals in the bark may take the uterus contract and lead to a miscarriage. Nah, tepat kan jawabannya? Oke, sekarang kita lanjut nih. Nomor 2. Nomor 2. Soalnya, which states the similarity of the information's content of the two texts. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah yang E ya. Nah, yang ini, consuming moringa leaves is considered safer than other parts for everyone to get the benefits. Nah, kenapa sih bisa yang ini? Sekarang kita cari nih jawabannya terkait moringa leaves ini. Nah, ada di sini nih. Di teks 1 disebutkan bahwa moringa has many important vitamins and minerals. Sedangkan di teks 2 disebutkan moringa leaves are a natural galactose, a substance that promotes or increases the flow of a mother's milk. Nah, disebutkan di sini ya. Nah, untuk di teks 1 yang kedua. Research shows that it's generally okay to eat the leaves or young seed pods and leaf extract made from powder and water may also be safe. Nah, sedangkan di teks 2-nya disebutkan, there have been no known reported side effect of consuming moringa whilst breastfeeding, and most women report only benefits increased breast milk supply, energy, and a stronger immune system. Nah, inilah yang membuat kedua teks ini mirip ya. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Oke. Sekarang kita lanjut. Nomor 3. Nah, which of the following is an opinion from text 1? Manakah yang merupakan kalimat opini dari teks 1? Seperti biasa, kita bisa langsung jawab pertanyaan ini dengan melihat jawabannya ya. Yang mana yang merupakan kalimat opini? Nah, jawabannya adalah yang A ini ya. Di sini disebutkan, though you can buy it as a powder, pill, oil, or tea, supplements and powders made from moringa aren't regulated by the FDA in the same way that conventional food and drugs are regulated. Nah, di sini sang penulis memberikan pilihan pada kita sebagai pembaca untuk membeli moringa leaves-nya ini sebagai apa ya. Nah, sedangkan kalau yang B, C, D, dan E ini merupakan pernyataan fakta ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, in text 1, there is a statement, and companies don't have to prove that their product is safe or that it works as advertised. The word it refers to. Nah, kata it ini nih, yang ini merujuk pada apa sih? Nah, sekarang seperti biasa kita harus lihat dulu nih kalimat sebelumnya itu sedang membahas apa ya. Nah, di sini kan disebutkan, and companies don't have to prove that their product. Nah, di sini sedang membahas terkait produk ya. Maka jawabannya adalah yang D ya. Moringa products made by the company. Nah, and companies don't have to prove that their product is safe or that it works as advertised. Nah, oke. Sekarang kita lanjut nomor 5. Nah, the word folk in text 1 is the closest meaning to. Nah, kata folk ini yang mendekati itu yang mana dari kelima jawaban ini? Nah, folk ini artinya adalah rakyat ya, atau masyarakat atau orang. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B ini ya, populace, yang memiliki arti yang sama, yaitu
rakyat, masyarakat, atau bangsa. Nah, jawabannya yang B. Sekarang kita lanjut, nomor 6. Which of the following statements expresses the main idea of text 2? Manakah yang menyatakan main idea dari teks 2? Nah, teks 2 ini tadi kan secara keseluruhan membahas manfaat daun kelor atau moringa tadi ya bagi ibu menyusui yang didukung dengan beberapa hasil penelitian. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E ini ya. Moringa leaves increase the immunity, energy, and breast milk of breastfeeding mothers. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih ya, di sini disebutkan nih. Pada teks 2 ya. Nah, for breastfeeding mothers, undoubtedly one of the most amazing benefits of moringa is that it has been scientifically proven to increase breast milk supply. Nah, untuk mencari main idea biasanya ada di paragraf 1 kalimat pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 7. Nah, the base restatement for, base restatement yaitu kalimat parafrase. Kita harus memparafrase kalimat yang ini. So, you can buy it as a powder, pill, oil, or tea. Supplements and powders made from moringa are regulated by the FDA in the same way that conventional food and drugs are regulated. That means there isn't a standard dose you should take for health benefits. And companies don't have to prove that their product is safe or that it works as advertised. Nah, sekarang kita akan mencari jawaban dari nomor 7 ini. Nah, kata kunci dari nomor 7 ini adalah kalimat yang keduanya, yaitu that means there isn't a standard dose. Nah, kata kuncinya adalah di sini. Sekarang kita cari dari kalimat ini, manakah yang memiliki makna yang sama namun memiliki struktur kalimat yang berbeda dari kalimat jawaban. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang D ya. Moringa products have no dosage limits according to FDA regulations and are classified as safe. Nah, di sini dikatakan ya, that means there isn't a standard dose. Nah, di sini juga dikatakan have no dosage limits. Nah, di sini juga and companies don't have to prove that their product is safe. Nah, disebutkan and are classified as safe. Itu dia jawabannya yang D ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 8 sampai 13 nih. Ini ada teksnya. Namun seperti biasa kita langsung baca soalnya aja dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. What is the tone of the thread regarding how to improve concentration? Bagaimanakah nada dari thread tersebut? Seperti biasa ya, kalau kita menulis sesuatu, kita bisa menebak nadanya seperti apa ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang pertama, how do you concentrate when it matters any method? Nah, dia menanyakan bagaimana caranya berkonsentrasi ketika saat-saat penting ya. Apakah ada metode tertentu? Nah, dijawab dengan orang-orang ini nih yang memberikan solusi dari pertanyaan si Yuki Ogino. Dari sini aja kita bisa tahu bahwa tone thread ini jawabannya adalah yang B ya, strategic and experience. Jadi, thread di atas ini semua orang menjawab pertanyaan dengan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman mereka dan strategi mereka masing-masing. Nah, jawabannya yang tepat yang B ini. Sekarang kita lanjut. 9. The purpose Anjanai Saksana's response was to. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Dari pose-nya si Anjana Saksena ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Nah, Anjanai Saksena mengatakan, you practice for it when it doesn't matter so that performing when it matters becomes second nature. Your weakest performance during practice sets the baseline for the worst performance for when it matters. And if you can bring it up, then even your worst performance might outrank who didn't practice as much. Everything else is just a tactic. Nah, di sini Anjanai Saksena ini memberikan nasihat dengan membiasakan diri untuk berkonsentrasi di saat santai maupun genting
Dan kelemahan bisa menjadi kelebihan jika lebih disiplin daripada orang lain. Nah, itulah maksud si Anjanai Saksena ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang C ini ya. Provide advice on getting used to concentrating in both relaxed and critical times. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 10. Nah, after reading the thread, we can conclude to improve concentrations by, nah kita dapat menyimpulkan apa nih untuk memfokuskan diri kita untuk meningkatkan konsentrasi kita ya. Nah, nomor 10 ini jawabannya adalah yang mana yo? Yang A ya, determining priorities, minimizing sound distractions, or drinking coffee ya. Sebentar. Nah, di sini. Kalau kita lihat lagi nih, thread-nya di sini disebutkan ya, sama nih, si Aurora mengatakan prioritizing task and setting clear goals. Nah, sini juga mengatakan you practice for it. Nah, sini juga repetitive down tempo music. Nah, ini juga mengatakan drink a cup of coffee. Nah, maka jawaban yang tepat itu tadi yang A ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 11. Whose statement suggests that it can also be beneficial for health? Siapakah yang mengatakan bahwa itu juga bisa bermanfaat untuk kesehatan ya? Sekarang kita lihat nih ke thread-nya lagi. Manakah yang menyatakan hal yang terkait dengan kesehatan? Nah, kita lihat nih ya. Yuki tidak ada, lalu Atsuki juga di sini nggak ada ya. Shakir juga sama, nggak ada terkait kesehatan. Charlie juga sama nih, nggak ada. Neil Patel juga nggak. Tornik juga nggak ada ya. Anjanai juga nggak ada. Lalu Aurora juga nggak ada. Dan terakhir adalah Hayato yang mengatakan work standing up. Yang berarti Hayato ini menyarankan untuk meningkatkan konsentrasi dengan bekerja atau mengerjakan sesuatu sambil berdiri yang mana hal tersebut juga membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Jadi jawabannya adalah si Hayato ini ya. Nah, Hayato Onodera ini jawabannya yang ini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 12. The word baseline in Anjanai Saksena Post is closest in meaning to. Nah, ini sinonim dari baseline. Baseline ini artinya adalah ukuran ya. Artinya ukuran baseline ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, measure yang berarti ukuran juga. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Nomor 13. The word it in Charlie Choice Post refers to. Kata it pada post Charlie merujuk pada apa nih? Sekarang kita lihat post Charlie-nya dulu. Nah, di sini Charlie mengatakan, I just naturally concentrate better when it actually really matters. Like after procrastinating a bunch. Nah, kata it ini merujuk pada apa? Kalau kita lihat di kalimat sebelumnya, dia sedang mengatakan terkait concentrate ya atau konsentrasi. Maka jawaban nomor 13 ini adalah yang ini ya, concentration yaitu konsentrasi. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 14 sampai 20. Ada 2 teks lagi nih seperti biasa. Kita baca soal dulu ya. Nah, soal nomor 14. The statement that critical thinking should be possessed by all groups can be found in. Nah, ini terkait critical thinking ya. Nah, kalau kita lihat, critical thinking ini ada di teks 2. Nah, kita bisa lihat di paragraf 1. Critical thinking is a skill you can use in any situations. Whether you are a student, entrepreneur, or business executive, critical thinking can help you make better decisions and solve problems. Nah, di sini dikatakan ya siswa, pengusaha, ataupun bisnis eksekutif itu memerlukan critical thinking. Maka jawabannya adalah di text 2 paragraf
one ya, yaitu yang B. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 15. Which of the following best restate the statement and verbal and behavioral cues from teachers can affect cognitive and emotional response in students in text 1 paragraph 1. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita harus memparafrase kalimat ini ya, yang and verbal. Nah, yang ini. Oke. Jadi nomor 15 ini jawaban yang tepat adalah yang B ini ya. Students' analytical and emotional abilities depend on the teacher's words and behavior when teaching. Nah, kalau kita lihat nih, verbal di sini mengatakan teacher words. Lalu, teachers can affect cognitive and emotional response in the students. Nah, behavioral juga disebutkan ya. Behavior when teaching. Maka jawaban yang tepat ini yang B untuk nomor 15 ya. Sekarang kita lanjut nomor 16. Which statement would indicate that the author in text 2 believes there is a way to make the decisions easier? Manakah pernyataan yang menyatakan bahwa autor di teks 2 ini percaya bahwa ada cara untuk membuat keputusan lebih mudah ya. Nah, nomor 16 ini, sekarang kita lihat teks 2-nya nih ya. Nah, biasanya kalau soal the author's belief atau author's purpose itu ada di paragraf 1 atau paragraf terakhir. Nah, kali ini ada di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Penulis menyatakan, making informed decisions is easier when we have a better understanding of the world around us. Nah, itu dia jawabannya ya. Maka nomor 16 ini jawabannya adalah yang D nih. Making informed decisions is easier when we have a better understanding of the world around us. Oke, sekarang kita lanjut nomor 17. The author's purpose for writing text 1 is to. Sekarang kita lihat dulu nih paragraf 1-nya. Paragraf 1 menyatakan, successful teaching requires a complicated assortment of knowledge and skill, not just subject-specific skills, but other things like behavior management too. Nah, di sini mengatakan ya, dia memberikan informasi bahwa mengajar yang sukses itu membutuhkan knowledge and skill ya, bukan hanya subject specific skill saja. Nah, oke. Jadi nomor 17 ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, autor ini informing a teacher's teaching with appropriate enthusiasm can increase the confidence and intelligence of their students. Jadi, teks 1 ini menginformasikan mengenai cara mengajar guru yang bersemangat dengan porsi yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kecerdasan muridnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A ini ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 18. Nomor 18. Which of the following statements is incorrect regarding how to improve critical thinking in text 2? Nah, dari sini kita bisa lihat aja nih ya, jawabannya udah jelas, yaitu yang C ya, close to various solution options. Sedangkan kalau misalnya kita ingin punya critical thinking, kita harus open to various solution options ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 19. Which of the following statements is correct regarding text 1? Dari teks 1 ini mana sih yang benar ya? Nah, nomor 19 ini jawabannya adalah yang B ya. Teachers who are enthusiastic in teaching can increase students' self-efficacy. Oke, sekarang kita lihat nih dari teks satunya ya. Nah, di sini ya disebutkan, a teacher's enthusiasm during lessons can improve the self-efficacy of their students. Oke. Sekarang terakhir, nomor 20. Nah, after reading the two texts, we can conclude, setelah kita baca kedua teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa, nah, jawaban nomor 20 ini adalah yang E ya. Yang C ya. Appropriate teaching and learning can improve the ability to think and
behave. Nah, jawabannya adalah yang C ini ya. Jadi, dari kedua teks tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada cara belajar dan pengajaran yang tepat yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, bersikap, dan menemukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat yang C ini. Nah, untuk video pembahasan literasi bahasa Inggris, sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.